Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mukito Abduran dari kelompok 1. Dalam video kali ini saya akan membahas kembali materi yang dibawakan kelompok saya beberapa minggu lalu, yaitu tentang ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan bicara. Oke, ada pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Bachman 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kemudian menurut Denny Sugono 1999, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Jadi ragam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa baku dan tak baku. Bahasa baku itu digunakan di dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi lainnya. Itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan bahasa Indonesia yang tak baku itu sering digunakan di rumah atau dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di pasar, di taman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menurut Fishmanet tahun 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Kemudian lanjut, penyebab terjadinya ragam bahasa. Nah, ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Nah, berikut adalah faktor-faktor timbulnya ragam bahasa. Yang pertama adalah faktor budaya, karena setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat, istiadat, dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama adalah ragam bahasa dilihat dari cara penutur. Yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, dan kemudian ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Nah, ragam bahasa dilihat dari cara penuturnya. Yang pertama itu ragam dialek. Adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati.
Jadi ragam bahasa itu dilihat dari cara penutur. Yang pertama itu dengan logatnya. Yang kedua itu ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing. Jadi menurut ragam terpelajar ini itu tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia. Jadi kelompok yang penutur berpendidikan itu berbeda dengan mereka yang tidak berpendidikan. Yang ketiga adalah ragam resmi. Adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Keempat, menggunakan kata baku. Kemudian menggunakan ejaan yang telah disempurnakan. Dan yang terakhir, menghindari unsur kedaerahan. Jadi dalam ragam bahasa resmi ini kita menggunakan kata ganti resmi, kata baku, ejaan yang disempurnakan, dan menghindari unsur kedaerahan seperti logat. Contoh yang terakhir adalah ragam tidak resmi. Adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam tidak resmi kebalikannya dari ragam bahasa resmi. Jadi ciri-cirinya yang ragam tidak resmi itu kebalikannya dari ragam resmi. Kemudian ragam bahasa Indonesia dilihat dari cara berkomunikasi. Yang pertama adalah ragam lisan. Adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendahnya suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan. Contohnya, ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Dan yang kedua ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Contohnya seperti ragam bahasa teknis, ragam bahasa dalam undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama itu ada ragam sosial. Itu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas aspek bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalkan nih, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Yang kedua, ragam fungsional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya.
ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Kemudian ada ragam jurnalistik, yaitu ragam yang dipergunakan oleh persurat kabar. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa radio, televisi, dan internet. Kemudian ada ragam bahasa sastra, itu memiliki sifat seperti subjektif, luntur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Ragam bahasa ini dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi, dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, serta peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Yang terakhir ada ragam politik dan hukum. Itu dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan bahasa di masyarakat. Nah, kemudian ada fungsi ragam bahasa. Yaitu yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, simbol kebangsaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas nasional berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Kemudian ada pemersatu, alat perhubungan antar budaya dan antar regional. Kesimpulannya, ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian. Nah, beragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan bicara, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyak variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar. Penyebab terjadinya ragam standar yakni faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Dalam bahasa dilihat juga dari cara berkomunikasi, yaitu ragam lisan, ragam tulis, dan ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Terima kasih, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.